Om Swastiastu. Selamat pagi dan selamat datang Bapak Ibu narasumber, Dewan Juri Kompetisi Film Animasi Pendek, dan tentu saja para tamu undangan lainnya serta peserta yang telah hadir di hari kedua Festival Niti Raja Sasana Tongkat Sastra Kepemimpinan Negeri yang diselenggarakan Yayasan Puri Kauhan Ubud. Tepuk tangannya teman-teman, supaya nggak lemes di hari Minggu, kita bisa berkumpul hari ini semua di Taman Baca dengan suasana yang menyenangkan karena hari ini agendanya ada sesi diskusi lalu juga akan ada pemutaran film animasi. Izinkan saya berkenalan dengan para peserta hari ini. Ada saya Ovi yang akan menjadi MC sekaligus didapuk rangkap jabatan akan menjadi moderator untuk sesi diskusi kita pada pagi hari ini. Dan tentu saja kita akan membahas terkait panel singkat inspirasi karya sastra dalam karya media baru. Seperti apa? Saya akan mengundang ke atas panggung untuk bergabung bersama saya para juri dan juga mentor film pendek. Saya akan mengundang dan mohon izin untuk tepuk tangannya teman-teman untuk menyemangati. Ada Mas Garin Nugroho, ada Ana Agung Gede Aryawan atau Jongodek, Gung Oke dan juga Gung Joni. Serta saya akan mengundang Gunayase dan Dharma Putra ini selaku mentor di film animasi pendek. Boleh bergabung bersama saya di atas panggung? Briefingannya gitu. Ini ada kursi kosong, kursi panas ya. Calon penanya, berarti kalau penanya nanti karena harus ada di depan. Calon-calon pemimpin muda kita lihat sudah berseri-seri sekali di sana. Dan tanpa berlama-lama lagi sebenarnya pagi hari ini kita mungkin akan lebih banyak membahas seperti yang sudah di-mention bagaimana tentang inspirasi karya sastra dalam karya media baru. Jadi sebelumnya teman-teman peserta di bulan Juni lalu sempat diadakan workshop terkait pembuatan film. Bagaimana anak-anak muda zaman sekarang, generasi muda diajarkan untuk menggali cerita atau local wisdom kita diangkat menjadi sebuah film dalam bentuk animasi. Nah, karena sudah ada pakarnya film di depan, ini ada Mas Garin, tentu saja tidak usah toleh kanan kiri ya Mas ya. Mas Garin sendiri di sini kita tahu seringkali membuat film yang menggali tentang local wisdom atau karya, salah satu karyanya ini yang menarik adalah opera Jawa, di mana Mas Garin mengangkat Ramayana, kekawin Ramayana dengan tokoh utamanya itu ada Rama, Sita dan juga Rahwana. Ini bagaimana Mas sebenarnya untuk membuat karya, pijakan pertama itu apa? Silahkan Mas Garin. Selamat pagi sahabat-sahabat semua dan juga selamat pagi murid-murid di sini ya, siswa-siswi yang hadir di sini semua. Jadi tepuk tangan untuk siswa-siswi yang anak muda semua di sini. Sebetulnya yang paling menarik ketika saya melihat 10 nominasi ya, ini bersama teman-teman juri yang saya hormati ini, menurut saya festival animasi ini penting sekali karena warisan budaya yang terpenting dari Bali maupun Nusantara adalah bahwa antara visual dan narasi itu adalah gabungan yang selalu muncul dalam warisan budaya kita. Jadi kita lihat mau candi, wayang kulit, bahkan lukisan-lukisan kamasan lah contohnya. Jadi dalam sejarah kebudayaan warisan budaya kita sebetulnya antara narasi, tuturan, dan visual itu menjadi satu. Dan itu kemudian terimplementasi dalam berbagai bentuk, kemudian fashion ini dan sebagainya. Dan itu adalah sumber terbesar di dalam sejarah kita untuk sebenarnya mengelola film ataupun mengelola khususnya tentang animasi karena karakter animasi kita itu kan berbasis visual gitu. Oleh karena itu kalau ditanya sumber utama kita apa, maka kalau Anda datang ke museum-museum film di luar negeri itu awalnya selalu wayang dulu, wayang kulit dulu. Itu dianggap sejarah awal dari sinematografi. Maka kalau Anda lihat film masuk dari kanan, keluar kiri, masuk lagi tokohnya dari kanan, lalu keluar kiri lagi, atau demikian juga. Cara tutur ini juga ada di dalam film.
Jadi sebetulnya kalau mau tanya sejarah sinema kita adalah sejarah warisan tadi budaya. Dan sastra kita sebenarnya sastra tutur dan sastra visual. Kalau di Jawa ada yang beber, di sini juga banyak sekali candi-candi dan sebagainya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, cara mengembangkannya tentu saja seiring dengan teknologi baru, maka cara pengembangan visual itu mengalami suatu dinamika yang luar biasa. Maka kalau kita lihat kemarin hasil-hasil 10 nominasi menarik sekali. Karena ada gambar kultur-kultur Bali, karakter visual Bali yang dipengaruhi oleh animasi-animasi dunia. Misalnya Jepang, Korea, dan sebagainya. Nah, saya nyatet ke teman-teman ini kalau saya menyarankan karya-karya itu bisa diputar di sekolah-sekolah ya, termasuk sekolah dasar. Sangat bagus sekali kan menurut saya. Jadi tepuk tangan karena beberapa karya dari SMK bagus-bagus sekali ya. Yang kedua yang yang saya sarankan justru animasi sekarang kan menjadi industri besar dunia. Dan Bali dengan sebagai kemampuan lukis yang ada dalam kemasan dengan disiplin itu bisa menjadi sumber dari industri animasi. Untuk jadi sumber dari industri animasi yang bisa dikembangkan. Kalau misalkan di Vietnam itu kayak TPI-nya Vietnam itu mewajibkan industri animasi berbasis garis-garis Vietnam untuk berbagai tujuan pendidikan. Ya, pendidikan tentang kepemimpinan, pendidikan apa itu dibuat animasi, lalu sumber tenaga kerjanya itu justru dari teman-teman tradisi yang terbiasa menggambar. Itu terjadi di Vietnam. Dan di Korea ketika gambaran komiknya kalah atau animasi sama Jepang, Korea memutuskan membiayai seluruh animator Korea untuk menggambar gaya Korea dalam animasinya. Karena menurut mereka kalau anak kecil sudah biasa gambar misalkanlah Disney, maka nanti anak-anak kan beli barang-barang Disney. Mickey Mouse ini. Kalau menggambar Korea, nanti seluruh industri mainan, gaya hidup itu akan membeli Korea. Kalau gambaran Bali hilang dalam goresan-goresannya, siapa yang akan menggunakan apa yang disebut berbagai gaya hidup Bali. Jadi hari ini sebetulnya festival animasi ini penting banget, dan saya bisa melihat gaya tutur ya, visual Bali, karena itu bisa menjadi dasar seni, dasar industri, namun sekaligus memberikan wanti-wanti kita bahwa cara melukis itu tidak boleh hilang. Karena setiap lukisan akan diterjemahkan dalam berbagai bentuk, nanti mainan, fashion, dan sebagainya. Jadi selamat sekali lagi untuk festival animasi ini. Karena Mas Garin tadi sempat menyinggung bagaimana ternyata karya-karya sastra sebelumnya ini mempengaruhi industri, salah satunya adalah industri perfilman, bahkan animasi yang dikompetisikan. Mungkin boleh ditunjukkan di layar, saya akan ke Dharma dan juga ke Guna. Ini menarik sekali teman-teman, karena pada saat mentoring, Guna dan juga Dharma sempat menyinggung terkait bagaimana anime Jepang itu ternyata ada beberapa jurus-jurusnya yang relate atau berhubungan dengan karya-karya atau apa ya bisa dibilang ya Dharma ya, ilmunya tuh seperti tangannya itu ternyata udah ada cukup lama. Mungkin next slide. Ya, nah ini berawal mungkin dari Dharma yang sangat menyukai anime teman-teman. Jadi Dharma sempat menyinggung jika beberapa jurus-jurus dari anime itu ada relate-nya dengan mantra-mantra apa aku bilang mudra. Tangan-tangannya, iya benar tangan-tangannya. Mungkin Dharma boleh langsung menjelaskan nih karena menarik ini isunya. Alah, ya terima kasih. Memang itu sesuatu yang berawal dari kegemaran saya nonton anime ya. Meskipun saya baca sastra yang kuno tapi saya juga nonton Jujutsu Kaisen juga. Yang dulu itu ada Dragon Ball itu, terus saya juga lihat yang belakangan anime-anime yang isekai. Jadi ketika membaca sastra saya coba untuk melihat dari sudut pandang itu. Dan ternyata di Jujutsu Kaisen itu kan ada gerakan-gerakan tangan itu. Dan ternyata itu kalau dilihat di teks-teks yang ada di Bali atau Nusantara, ternyata ada itu. Dan ada namanya khusus misalkan mudra itu. Kalau orang Bali nyebutnya sikap tangan atau mudra, yang paling umum itu disebut amustikarana, itu juga ada itu. Sebenarnya dekat banget sebenarnya dengan apa yang dilakukan oleh orang Bali. Nah,
Kalau yang di sampingnya itu saya lupa judul animenya, yang pasti itu bercerita tentang Taoisme. Jadi ada filsafat di situ dan ternyata mereka memasukkan itu ke dalam anime. Nah, saya juga bagaimana kalau kalau animasi yang akan dibuat itu memasukkan juga filsafat-filsafat dari Bali, misalkan tentang kebenaran, Trita Karana dan segala macamnya itu, saya kira itu menjadi sangat menarik karena saya melihat juga di Donghua yang dibuat di Cina itu dilakukan, misalkan tentang garis meridian itu. Garis meridian itu kan saluran energi itu. Nah, Bali juga punya namanya nadi namanya. Jadi ada Pinggala, Ida, Sumsumena seperti itu. Jadi saya pikir sebenarnya apa yang kita lihat di produk anime itu ternyata berasal juga dari hal-hal sebenarnya yang dari lampau begitu. Jadi saya pikir ini menjadi satu buah sebut saja inspirasi begitu ya untuk orang-orang Bali yang mungkin ingin mengembangkan hal itu. Dan juga saya sebenarnya sempat menyinggung soal uang-uang yang kuno itu. Kalau misalkan kita melihat anime, mereka selalu bikin cerita tentang petualang dan upahnya berupa uang logam. Nah, saya juga sempat menunjukkan bagaimana bentuk uang logam yang berlaku di Bali, Jawa, Sumatera, dan juga Sunda di zaman dulu. Bentuknya sangat persis ya, hanya sebesar jari kelingking ya, bahkan tidak lebih mungkin itu. Jadi saya pikir ya itu menjadi informasi yang menarik ya nanti untuk kalau misalkan ingin dikembangkan. Nah ini contohnya. Jadi Ini kecil adalah sekali. contoh uang. Uang namanya Masaka. Mhm. Itu. Dan ini kalau misalkan dimasukkan ke dalam cerita anime yang luas itu bisa dimasukkan unsur-unsur ini. Ada gambarnya kok sebenarnya di tengah uang ini. Uang emas Nusantara begitu. Jadi sudah punya uang gitu. Zaman itu ya. Iya. Nah, kalau dari Dharma mungkin melihat perspektif adalah ternyata ada beberapa kesamaan. Jurus-jurus yang digunakan di anime itu ternyata kita punya. Tapi beda lagi dengan Guna yang melihat perspektif terkait penokohan di Bali itu tidak kalah dengan tokoh-tokoh di luar. Bahkan itu yang bisa akhirnya digali untuk menjadi kisah ya. Guna ya, boleh mungkin slide-nya ini ada salah satu yang menarik yang sempat di mention sama Guna ketika mentoring teman-teman. Jadi Guna mengangkat sosok inspiratif perempuan di Bali. Yang akhirnya ini juga menginspirasi peserta kala itu ya. Guna, ini adalah Idewo Agung Istri Kania. Nah, ini beliau siapa dan bagaimana akhirnya Guna ini menemukan sosok ini? Boleh diceritakan ke teman-teman. Ya, terima kasih Ovi. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Garin dan juga Dharma tadi, memang potensi Bali untuk dikembangkan menjadi anime, khususnya karya sastranya itu sangat berlimpah begitu ya. Nah, dalam jejak sejarah Bali, Bali sudah mengenal figur perempuan yang menjadi raja. Beliau adalah Idewa Agung Isikania yang sempat menjadi Raja Bali pada abad ke-18. Nah, di samping menjadi raja perempuan begitu, Idewa Agung Isikania ini berperan penting dalam usaha untuk mensupport para penyair itu untuk menciptakan karya sastra. Di samping itu juga beliau sendiri sebagai seorang raja perempuan dan juga penyair perempuan. Ini disebut dengan kawi wadu. Biasanya profesi mengarang itu cenderung digeluti oleh para laki-laki. Tetapi Bali memberikan keleluasaan kepada peranan-peranan perempuan sehingga kemudian menjadi raja sekaligus juga menjadi pengarang. Dan menariknya, Idewa Agung Isikania ini, beliau sempat turun langsung ke medan perang atau ke medan laga, teman-teman. Ketika pihak Belanda berusaha mengintervensi kerajaan Klungkung, sehingga terjadi perang yang sangat hebat waktu itu di Kusamba, dan melalui perjuangan Idewa Agung Isikania yang perempuan itu, Kawi Raja Wadu, kemudian yang kedua itu Kawi Wadu, termasuk juga beliau ini adalah Prawireng Wadu. Jadi seorang raja perempuan
yang turun langsung ke medan tempur. Harusnya ini tidak boleh dilakukan ketika di masa India, gitu, masa perang. Dalam etika Dharma Yuddha misalnya, seorang perempuan itu pantang sesungguhnya ke medan tempur. Ya, itu sebabnya kenapa Sri Kandi tidak boleh langsung ke medan tempur untuk membalaskan dendamnya terhadap Bhisma. Tetapi dengan bantuan dari seorang yaksa, kemudian dia berubah menjadi figur laki-laki, barulah kemudian bisa ke medan tempur. Nah, Dewa Agung Istikania ini penyair perempuan, raja perempuan, dan prawirengstri gitu. Raja perempuan yang turun ke medan tempur hingga akhirnya salah satu jenderal Belanda yang sangat ditakuti waktu itu bernama Jenderal Michel yang terkenal kebengisan dan kesadisannya untuk menaklukkan wilayah-wilayah Nusantara itu berhasil dikalahkan oleh seorang figur perempuan yang bernama Idewagung Istri Kani. Figur beliau ini sangat penting begitu ya untuk kemudian dikenalkan kepada masyarakat Bali yang lebih luas, masyarakat Indonesia yang lebih luas, sehingga kemudian menumbuhkan optimisme bahwa perempuan itu bisa menjadi prawirengstri. Perempuan bisa menjadi hero-hero baru tidak hanya di masa lalu, tetapi di masa kini dan nanti. Oke, tepuk tangan untuk penjelasannya Guna dan juga Dharma. Nah, ini menariknya ketika kita sudah memiliki cerita. Cerita ada dari Guna contohnya. Lalu juga kita ada beberapa support dari Dharma sendiri tentang bagaimana kita bisa menggabungkan masa lampau menjadi sebuah kisah. Yang menjadi PR adalah membuat animasinya dalam waktu yang sangat singkat. Mungkin buat para peserta tahu ini waktunya sangat singkat sekali. Saya ke Dewan Juri, nanti boleh saling menambahkan juga. Bagaimana para Dewan Juri ini melihat proses dari mentoring, ini bisa dibilang mungkin karya-karya teman-teman dari nol hingga akhirnya menjadi film. Bagaimana melihat proses itu? Mungkin siapa dulu? Ya silakan. Ya, terima kasih. Jadi dalam lomba animasi kali ini, prosesnya itu sangat cepat sekali ya. Kita juga sebagai juri ngerasa, wah gila, ini cepat sekali untuk produksi animasi 10 menit dalam jangka waktu efektifnya itu kayaknya 2,5 minggu ya paling efektif itu. Jadi sebenarnya 1 bulan. 1 bulan itu ada 4 minggu. Jadi sebelumnya kan ada pemilihan cerita, terus seleksi cerita, terus workshop. Jadi workshop memberikan berbagai masukan kepada peserta. Apa aja yang harus dibuat dan lain sebagainya. Nah kemudian di workshop itu juga diberikan macam-macam teknik bagaimana cara mengerjakannya. Jadi dalam workshop pertama itu memang adik-adik kita kan belum terseleksi secara bagus. Jadi tidak begitu memperhatikan benarnya waktu itu. Nah setelah di lomba masuk dalam seleksi 10 nominasi, itu baru kita adakan mentoring, jadi supaya lebih spesifik lagi. Dan waktu semakin terus berkurang, sedangkan animator yang terpilih itu belum bisa bekerja. Karena apa? Karena skripnya juga belum selesai. Karena berdasarkan kemarin itu berdasarkan cerita, sinopsis saja, sinopsis yang berpotensi dibuat cerita dengan gaya penyampaian menarik. Itu dari juri sebenarnya untuk menilai sinopsis. Dan dari sinopsis ini kemudian adik-adik kita suruh membreakdown, memecah lagi sinopsis itu menjadi cerita yang utuh. Nah, kendalanya di sini apa? Ternyata anak-anak animator yang kerja animasi ini tidak pintar bercerita. Beda kasusnya dengan orang sastra yang sudah biasa menulis gitu. Nah di sini ya, yang sastra pintar menulis, tapi tidak punya tim produksi. Nah di sini kita sebagai juri dan mentoring juga sedikit dilema sebenarnya dengan kejadian seperti ini, dengan sistemnya juga gitu. Tapi bagaimanapun juga dengan gigih kita laksanakan terus mentoring, setiap minggu kita mentoring, tanya berbagai masalah, apa sih masalahnya yang terjadi. Ternyata
dari mentoring yang kita laksanakan itu ada masalah yang memang unik sekali. Pak, setelah saya selesai cerita apa namanya skrip sudah selesai, tapi saya nggak punya tim produksi, Pak. Nah, gila. Ini bagaimana ceritanya nih ikut lomba animasi nggak punya tim produksi? Nah, dari situ ya mau nggak mau kita bantu. Oke, kita bantu dengan mencarikan anak-anak, tapi silakan nanti koordinasi gitu. Dan beberapa peserta ternyata tidak punya tim produksi. Yang ternyata adalah anak-anak yang sastra, yang pintar menulis naskah gitu. Ya, jadi wajar lah. Dan begitu pun anak-anak yang animasi, yang ngerjain animasi, yang pintar animasi, dalam naskahnya kacau balau sehingga beberapa kali kita dan Pak Gede juga sebagai mentoring dalam naskah juga ikut terlibat di dalamnya, memberikan masukan-masukan gitu. Jadi sehingga nanti outputnya supaya ya lebih baik lah, layak lah untuk dikategorikan ikut lomba gitu, supaya tidak asal-asalan. Karena apa? Ini adalah pertama kalinya lomba animasi diadakan oleh ya sebuah puri ya, dan ini sangat membanggakan sih sebenarnya. Jadi orang Bali sangat peduli dengan animasi, itu hal yang luar biasa sebenarnya. Kemarin-kemarin saya juga sering mengajukan beberapa gitu, tidak pernah berhasil. Ada curhatnya ya. Terima kasih. Gitu, terima kasih. Ya, saya boleh beli Joni dulu. Silakan. Baik, terima kasih. Saya tinggal menambahkan sedikit saja. Jadi memang dari segi apa yang dikatakan oleh satu, kita dapat kegiatan ini, kalau yang boleh simpulkan, terutama buat adik-adik kita ya. Kita beri apresiasi dulu buat teman-teman adik-adik, tepuk tangan dulu. Karena ini semua namanya berubah sekarang. Ini pasukan Bandung Bondowoso. Karena memang betul waktunya sebenarnya sangat singkat. Tapi kita paham, kita mencari potensi, mencari bibit, mencari benih, tentu benih yang unggul. Jadi harapan kami setelah sekian mentoring mereka dengan mendapat masukan-masukan, terutama dari teman-teman yang lini konten, Guna sama Darmo, mereka menerjemahkan itu aja bagi kita udah syukur dengan usia Gen Z ya. Kalian Gen Z semua ini ya kan? Kita udah pensiunan. Luar biasa udah itu. Bagi kami sangat luar biasa effort adik-adik. Itu yang kita hormati dan sangat hormat sekali kami kepada adik-adik, terutama guru-guru yang juga ikut mendampingi ya dari beberapa dari sekolah kejuruan. Nah ini yang menarik Bang Ji. Ternyata sekolah-sekolah kejuruan kita yang di Bali, yang khususnya yang berkecimpung di dunia animasi, teknologi informasi, kayaknya kok lumayan bertaring gitu. Tinggal mudah-mudahan bibit benih yang bagus ini dapat tanah yang bagus, perawatan yang bagus, kan gue. Maka kita bisa membuat film yang kolosal dan bagus. Mumpung ada rombongan ini, para Sri Empunya. Oke, sedikit kesan saya waktu mentoring terutama, memang kita unik yang dibilang Pak Agung tadi benar, ada teman-teman yang secara visual, gambar terutama modeling dan lain sebagainya itu bagus sekali, tapi jatuhnya sebagai ilustrator gitu sayangnya. Ketika kita bawa ke ilmu animate jadi film, itu masih jadi hampir 80% sebenarnya. Ini masukan buat kita semua ya, teman-teman guru juga di SMK. Jangan sampai pesan kami, jangan sampai kita berhenti di ilustrator. Tinggal tambahin dikit untuk anime. Ilustrator udah menang kita udah ya seperti yang dibilang tadi, ada mudra garis-garis itu sudah Bali Kui-nya ada. Ya Mas Garin ya. Ada yang Bali Kui bisa memadukan dengan kemodernannya. Itu menarik itu. Ada juga yang memang betul-betul kena pengaruh Jepang itu ya. Ada, tapi kan enggak masalah karena masih bibit namanya kan gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi saya terima kasih sekali terutama buat Yayasan Puri Kauhan juga dan adik-adik kita yang berpartisipasi di sini. Beli Gongodek, soal ke juri, silakan. Terima kasih ya.
Saya ikut-ikutan sebenarnya sebagai juri. Dalam hal ini mewakili Yayasan Purikawan. Kemarin itu saya sebenarnya nanti adik-adik lihat ya, itu terkejut sekali melihat hasilnya karena di luar ekspektasi saya. Jadi karena ini pertama kali diadakan lomba untuk animasi dan hasilnya walaupun oleh anak-anak Gen Z dan temanya itu adalah leadership atau kepemimpinan dan sastranya sangat dasar sastra yang disuguhkan di sana juga sangat kompleks, tapi hasilnya menurut saya melebihi ekspektasi yang saya punya sebagai langkah awal ya. Nah, saya ingin menarik sedikit, tadi sudah agak mendalam bahwa Yayasan Purikawan ini sebenarnya bukan pertama kali ini melakukan lomba-lomba sebagai trigger daripada menyambung antara sastra dengan medium-medium yang bersifat modern. Nah, kita juga pernah ada lomba kartun, kemudian ada lomba film pendek, yang sebenarnya medium-medium ini yang adik-adik sekarang pakai dan nikmati, yang umumnya datangnya dari luar. Nah, kita sendiri sebenarnya mempunyai unek-unek dalam diri atau ide ataupun ekspresi dalam diri yang mungkin memerlukan output gitu ya. Dan ini kita sangat kaya sekali di Bali seperti yang sudah diutarakan. Baik yang berupa sastranya kalau ingin yang lebih mendalam dan mendasar maupun sehari-hari. Misalnya soal leadership pemilihan klien atau pemilihan OSIS ataupun pemilihan apa di lingkungan kita. Contoh-contoh yang ada di lingkungan kita yang sangat unik, yang orang di luar juga pengen tahu sebenarnya. Nah, inilah yang kita mau sebagai titik awal, sebagai trigger daripada adik-adik supaya bisa mengekspresikan dirinya. Yang saya dapat pelajari dalam hal ini, dalam kompetisi ini, sebagai juri pun saya banyak belajar ya. Ternyata adik-adik banyak yang misalnya sudah shock dengan judulnya, tapi ketika dijelaskan sangat nyambung sekali dan menangkap sangat cepat sekali. Nah, walaupun adik-adik ada yang cuman berkemampuan misalnya sebagai ilustrator ataupun sebagai punya ide cerita, tapi disinilah kita bisa nyambung. Kalau saya mungkin bisa bilang seperti kawah candra di mukanya. Jadi kalau kita buat event atau buat yardnya atau apa, itu ada semacam proses di mana hal itu berbenturan satu sama lain sehingga ketemu titik temu di sana. Nah, saya berharap juga ke depan, ini baru langkah awal ya, saya harap ke depan nanti mungkin mudah-mudahan ada yang ikut menambah atau berkompetisi lagi soal anime ini, karena ini sangat kedepannya sangatlah penting untuk bisa melakukan ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini saya ke Mas Garin, mungkin karena tadi sempat disinggung terkait hasil yang ditawarkan oleh para pemenang ternyata di luar ekspektasi Dewan Juri untuk waktu yang singkat, kendala produksi dan lain-lain. Tapi tentunya ke depannya seperti apa Mas Garin yang diharapkan bagi teman-teman yang berkecimpung di ilustrator ini, khususnya animasi maksud saya? Ya, untuk sahabat-sahabat muda, sebetulnya kan sekarang itu kita kalau lihat handphone, lihat apapun, sebetulnya kan semua itu animasi ya, animated gitu, semuanya. Dan untuk Anda bahkan membuat brand perusahaan pun apapun itu sangat animate gitu. Dan Bali sebetulnya sudah punya apa yang berkarakter Bali yang seluruh dunia dalam sejarah turisme maupun budaya. Orang kalau beli lukisan dulu, kalau saya ini loh lukisan Bali ini gitu. Dan semua menerima seluruh dunia sebetulnya.
Nah pertanyaannya adalah kemudian kalau lukisan-lukisan yang kita lihat di Bali itu menjadi apa yang materi yang bisa di dalam industri ekonomi itu dibeli, dikembangkan. Nah sekarang di dunia animasi ini kan gitu. Itu harusnya kita bisa menggunakan potensi itu dan juga dengan sastranya, cerita-ceritanya kepemimpinan itu sendiri gitu. Itu yang sebetulnya itu menjadi suatu tugas kita bersama ya. Karena kalau industri lukisan di Bali kan sudah sangat mendunia juga kan. Sekarang industri animasi yang mendunia dan orang mencintai gaya Bali itu kan mencintai betul, itu juga tantangan. Kemudian kedua kalau lihat kemarin ya 10 nominasi itu kan yang paling menarik waktu pendek itu juga menjadi apa yang disebut salah satu cara kita menilai ya. Bagaimana para animator muda ini teman-teman itu dalam waktu pendek justru menggunakan teknik-teknik animasi yang tepat guna istilahnya. Ya dalam teknologi yang tepat guna sehingga menghasilkan hasil yang juga tepat guna juga. Itu yang justru festival dengan persiapan pendek mendorong untuk itu. Maka kalau nanti kita lihat negara-negara berkembang dengan cara yang berbeda. Kalau Jepang Anda nonton si Enchan dan sebagainya Dragon Ball itu banyak fresh motionnya ya. Gambar. Tidak semua dihidupkan. Karena dihidupkan itu butuh waktu yang lama. Amerika semua dihidupkan. Justru di animasi Jepang fresh motion lukisan itu banyak. Jadi menggabungkan lukisan ekspresi dalam ilustrasi plus animasi gitu, teknik-teknik itu. Nah Bali semoga juga menemukan cara-cara bahwa teknologi berkembang sangat cepat dengan animasi apalagi dengan sekarang dengan dunia digital ya, lalu AI dan sebagainya. Tapi bagaimana mengembangkan teknologi animasi yang bisa hidup di desa-desa kayak di Vietnam itu, yang tepat guna dan berguna untuk berbanyak aspek, baik gunanya untuk pendidikan, penerangan, sampai gunanya untuk seni. Nah yang 3 tadi teman-teman sudah ceritain, nanti akan kita lihat ya, dari hasil 10 nominasi itu berbagai peran dari 5 peraih penghargaan ya, bahwa mereka merepresentasikan dunia kepemimpinan dan yang terakhir adalah janganlah takut untuk menggunakan warisan budaya dalam sastra. Karena Hollywood itu tidak punya sumber daya materi untuk cerita rakyat. Enggak punya. Maka Hollywood mengambil kisah-kisah Timur Tengah. Kisah-kisah Asia, Aladin, ya kan? Karena mereka tidak punya sastra Eropa ya, Amerika tidak punya sastra rakyat yang penuh air mata, penuh kepahlawanan, penuh simbol-simbol itu enggak punya mereka. Maka Hollywood terpaksa mengambil cerita-cerita rakyat dari Timur Tengah, ya kan, kayak ada rata-rata Timur Tengah atau dari kalau di Eropa itu ngambil cerita anak-anaknya. Tapi kalau di Asia termasuk di Bali, cerita anak-anak dan dewasa kan jadi satu. Maka itu diambil oleh. Jadi untuk teman-teman muda di sini, apa yang dituturkan atau sumber sastra itu terlalu banyak. Tapi bagaimana menuturkan dalam hukum-hukum baru dunia animasi itu adalah kewajiban kita untuk belajar dan mengembangkan bersama. Jadi selalu apa yang dituturkan kita punya, bagaimana menuturkan baik keterampilan teknik atau keterampilan bercerita di alam modern ini menjadi penting bagi kita. Kalau nonton Korea kan, wah aku juga punya cerita itu. Kan gitu selalu kita ya. Tapi kenapa Korea begitu membuat kita nonton terus? Karena keterampilan bagaimana menuturkan dari apa yang dituturkan. Apa yang dituturkan Bali sudah tidak ada masalah di sastra kita. Tapi bagaimana menuturkan memang perlu keterampilan dan pengetahuan. Jadi ibu-ibu guru di sini, keterampilan bertutur, bernarasi itu menjadi sebetulnya itu adalah brand dari seluruh kehidupan kita. Mau makanan, minuman, itu selalu narasinya yang penting. Sekarang ada hidden gem, itu kan narasi, ya kan? Hidden gem terus, hidden gem, itu kan narasi saja sebetulnya. Makanan enak, wah itu penjual bakmi galak, galaknya itu narasi ya. Oh, penjual bakmi galak kok malah kita datang gitu misalkan. Jadi mari kita lihat ini adalah abad visual, animasi yang ada di handphone semua, tapi juga abad narasi, bercerita. Jadi festival ini memberikan 2 dasar yang paling penting, yaitu kemampuan narasi, bercerita, dan kemampuan bervisual yang menjadi ciri dari masa depan adik-adik untuk dalam industri maupun dalam seni.
Terima kasih Mas Garin. Pesan yang sebenarnya menohok ini harusnya untuk generasi muda ya. Jangan pernah malu untuk menggali karya-karya kita terdahulu. Karena dari sana sebenarnya kita sangat tidak pernah kehabisan. Jangan sampai nanti ketika sudah diklaim oleh orang lain menjadi folklore atau kisah mereka, kita baru kelimpungan. Padahal itu semua bisa kita cari seperti Guna dan juga Dharma yang tidak pernah lelah ya untuk menemukan kekayaan kita, melestarikan kekayaan kita melalui sastra. Selanjutnya tentu saja kita akan menyaksikan bersama-sama terkait film dari karya 10 pemenang 5 karya terbaik yang akan kita saksikan. Namun sebelumnya kita akan melakukan sesi penyerahan terlebih dahulu. Penyerahan penghargaan bagi mereka yang telah meraih predikat sebagai juara pada kompetisi film pendek kali ini. Dan mohon izin untuk para mentor dan para juri, kita akan kembali ke depan terlebih dahulu untuk saya mengumumkan secara langsung siapa saja yang menjadi juara hari ini. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, sebelum saya mengumumkan, mohon izin untuk mengundang Mas Garin, maaf ya Mas Garin, jadi maju duduk, untuk memberikan sedikit catatan Dewan Juri kepada para peserta. Ya, selamat pagi Pak Ari dan jajaran dari Purikawan dan juga sahabat-sahabat juri dan juga teman-teman para guru dan murid dan juga para animator di Bali ya. Ini memang menarik karena seluruh peraih pemenang ini adalah merepresentasikan nilai-nilai kepemimpinan sebetulnya. Sastra di kebudayaan Nusantara itu kan sastra yang selalu melahirkan berbagai bentuk kepemimpinan. Dan sebetulnya cerita-cerita yang menarik akan menjadi diapresiasi ketika kita menemukan sosok kepemimpinan di berbagai cerita. Jadi kalau saya kasih pengetahuan, Jepang itu selalu dia harus dalam keluarga dan kecil melawan besar dan praktis karena teknologi Jepang praktis kayak Doraemon itu kan praktis tuh dari kantongnya. Kalau Amerika cirinya kepemimpinan selalu nomor 1, maka film-film Amerika selalu nomor 1. Kalau Jepang ada keluarga, ada urusan keluarga dan sebagainya. Dan film-film animasi Iran beda juga. Filosofisnya masing-masing beda. Nah, catatan dari Dewan Juri sekarang adalah animasi sebetulnya berbasis pada keterampilan visual ya, lukis, gambar, adalah salah satu kekuatan budaya Bali. Kekuatan visual ini dalam kultur Bali digunakan sebagai medium pendidikan karakter, termasuk nilai kepemimpinan yang bersumber dari beragam sastra ataupun kitab. Dan itu sudah menjadi satu dalam kehidupan budaya Bali. Maka festival animasi ini menjadi medium menumbuhkan seni tutur visual populer era ini, yaitu animasi, menjadi bagian dari keterampilan anak-anak muda. Sehingga warisan budaya tutur dan warisan budaya visual bisa dihidupkan dalam dunia baru sekarang ini. Khususnya sebagai medium pendidikan kepemimpinan untuk masa kini ataupun masa depan dengan mengambil warisan budaya. Ini adalah catatan Dewan Juri dan seluruh pemenang kali ini memang menunjukkan jenis-jenis kepemimpinan yang beragam. Kepemimpinan pada dunia ibu, tadi sudah dikatakan sahabat kita ya tentang sosok perempuan. Ada kepemimpinan berbasis mengacu pada kitab misalkan. Tapi juga ada kepemimpinan berbasis pada dunia karakter bangsa dalam kehidupan sehari-hari anak-anak Bali, dalam dunia bermain anak Bali. Oleh karena itu pemenang-pemenang kali ini memang merepresentasikan berbagai bentuk kepemimpinan dan sesungguhnya ide tentang kepemimpinan bisa diolah dari berbagai sumber. Saya mohon izin, saya minta tepuk tangan dulu benar teman-teman. Terima kasih, saking tegang kayaknya ini ada beberapa peserta juga di sebelah kanan saya. Saya akan mulai dari penghargaan khusus terlebih dahulu, nanti boleh bergabung bersama di atas panggung. Saya minta tepuk tangannya ini untuk penghargaan khusus yang pertama. Film atau judul film, sebentar ada catatan khusus nampaknya ya. Baik,
Para pemenang kali ini menunjukkan 3 aspek kepemimpinan dalam beragam perspektif penting dalam hidup berbangsa dan berbudaya Bali. Kita akan mulai untuk membacakan siapakah pemenangnya. Jadi pemenang pertama yang akan saya undang yakni dengan judul film Kekuatan Ibu. Ini adalah karya I Gusti Agung Bagus Indra Narayana Putra, di mana film ini ternyata mengeksplorasi kepemimpinan dunia ibu yang mungkin saja terinspirasi dari mentor kita, dengan visualisasi kekuatan penceritaan yang estetik dan dramatik. Ini dia yang membuat filmnya. Pemenang kedua yakni dengan karya judul film Melayangan. Ini adalah karya Ade Devindra Rajeswari Rakananda Swata. Filmnya berkisah tentang pendidikan anak-anak dalam menumbuhkan kepemimpinan dalam hidup sehari-hari. Boleh bergabung? Anak SMK. Dan pemenang ketiga dengan karya Desa Cilik. Ini adalah hasil karya dari Anak Agung istri Intan Suandari Pramesanti yang berkisah tentang kepemimpinan dalam budaya membaca kitab yang menjadi sumber nilai kepemimpinan di Bali. Dan kita juga memberikan penghargaan khusus dengan capaian artistik visual, di mana ini visualnya menarik sekali, visual-visual animasi yang disuguhkan dengan karya Julung Wangi. Ini adalah hasil dari Niluh Winnie Andriani dan juga penghargaan khusus bagi The Rise of Jura, karya dari Petra Patria de Paramita. Boleh bergabung? Juara pertamanya katanya udah seperti orang Jepang ya. Banyak mungkin inspirasinya dari Jepang. Dan saya mengundang untuk menyerahkan penghargaan kali ini. Saya mengundang Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Bapak Sukardi Rakit didampingi oleh Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud bersama para Dewan Juri Mas Garin Nugroho, Gung Ode, dan ada Bli Gung dan Bli Joni beserta para mentor juga. Untuk bergabung kita menyerahkan penghargaan terlebih dahulu kepada para pemenang hari ini. Oke, diserahkan terlebih dahulu untuk juara pertama. Tampaknya juara pertama kaget dapat hadiah duit ya. Ekspresinya. Oke, boleh diabadikan. Lalu kita penyerahan untuk juara kedua. Selanjutnya kita akan menyerahkan kepada pemenang ketiga atau juara ketiga, ini Desa Cilik. Baik, tahan. Oke, dan kita akan menyerahkan ke penghargaan khusus. Ini ada Julung Wangi. Julung Wangi ini adalah karya dari Petra Patria de Paramita. Dan The Rise of Jura, ini karya dari Niluh Winnie Andriani. Ya, boleh kita berfoto bersama, Bapak Ibu Dewan Juri, mentor, dan para pemenang. Oke, kelima karya terbaik ini sekiranya bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Karena mereka penggalian, walaupun ada kendala ya, seperti yang dijelaskan oleh Dewan Juri tadi, ada yang ceritanya sudah kuat tapi ternyata nggak ada produksi. Ada yang bisa produksi tapi ternyata tidak kuat ceritanya. Oke, kita tahan foto. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Terima kasih Bapak Ibu dan juga para peserta, diperkenankan untuk
kembali ke tempat. Ternyata yang juara pertama ini adalah anak SMK. Jadi sekedar gambaran, I Gusti Agung Bagus Indra Narayana Putra ini merupakan anak SMK TI Bali Global Denpasar, teman-teman. Lalu juara kedua berasal dari Institut Seni Indonesia Denpasar, juara ketiga Desa Cilik dari Institut Seni Indonesia juga. Dan ada juga penghargaan khusus, ini berjudul Julung Wangi yang dikerjakan oleh The Dancing Whale Studio. Oke. Baik, karena dari tadi kita sudah mendengar bagaimana proses mentoring, lalu juga bagaimana kendala-kendala yang dihadapi, bagaimana mereka menggali cerita, dan supaya tidak penasaran, tentu saja kita akan menyaksikan bersama-sama. Walaupun saya tidak bisa membuat animasi, tapi saya bisa membuat pantun teman-teman. Jadi saya minta bilang cakep ya dengan usaha sastra saya melalui pantun. Oke. Ibu Rahmat makan klepon. Selamat menonton. Meme, teman-teman Satya selalu tanya, memangnya Bapak di mana, Me? Bapakmu ada di sana. Hah? Kerajaan itu? Iya, di kerajaan. Bapakmu itu mengabdi sebagai punggawa dari seorang raja yang suka berperang. Wow, ternyata Bapak hebat ya, Me? Tidak gede. Hah? Bapakmu itu tidak sehebat seperti yang kamu bayangkan. Sebagai abdi raja yang haus darah, bapakmu itu berubah menjadi orang yang sangat keji dan banyak musuh. Suatu ketika, di saat Mimi akan melahirkan kamu, bapakmu sama sekali tidak peduli. Ampura, Gusti Haji Mahesa. Istri Gusti Haji yakin mau melahirkan. Gusti Haji mau kemana? Aku mau kembali bertugas di kerajaan. Bibi urus persalinan ini. Carikan Balian dan jangan pergi dari desa ini. Gede tahu, saat Gede masih bayi sampai sekarang, bapakmu sama sekali tidak pernah pulang. Setiap hari, Mimi selalu mencari makanan sendiri. Ke sawah, kadang-kadang ke hutan. Demi kamu, nak. Demi kamu. Akibat raja yang haus kekuasaan. Suatu ketika, ladang dan sawah dibakar oleh musuh kerajaan. Sehingga bencana kelaparan melanda desa kita ini. Semua Mimi lakukan, nak, agar kamu bisa tumbuh dengan sehat. Satya akan selalu bersama Meme. Dan membantu Meme. Sini kau. Aduh, anak Mimi udah pintar ya. Kalau Satya ada besar, Satya janji akan jadi anak yang baik dan selalu membantu Meme. Ayo Me, kita panen agar bisa makan enak dan bantu Meme masak. Bantu Meme masak. Meme, lihat ini. Wow, apa itu, nak? Satya yang buat ini untuk Meme, karena Meme selalu sayangi Satya.
Lihat sawahnya. Kenapa, Dek? Ayo Mi, cepat. Wah, padinya siap untuk dipetik. Kita tidak akan kelaparan lagi, Mi. Dek, dengan adanya Gede, Mimi sangat bahagia. Sangat bahagia. Terima kasih ya, Nak. Jangan sedih lagi ya, Mi. Sudah pulang? Kenapa tiba-tiba? Cari apa? Beli sudah tidak peduli lagi ya? Beli kenapa diam? Jawablah! Beli, tunggu dulu, Beli! Beli, desa kita sudah tidak aman lagi, Beli. Musuh kerajaan sudah membakar desa sebelah. Sang raja sudah tidak peduli lagi dengan penderitaan rakyatnya. Lalu Beli tetap mau pergi. Kalau sikap Beli seperti ini, Tiang dan anak kita akan meninggalkan desa ini. Meme. Sudahlah. Kamu tunggu saja sampai urusan kerajaan selesai. Jangan tinggalkan desa ini sampai aku kembali. Bapak. Meme, jangan sedih. Satya selalu bersama Meme. Hei, ini benar desanya Maesa? Iya benar, itu rumahnya. Meme. Satya! Trisna! Trisna! Kamu baik saja? Kakimu terluka. Satya! Matamu. Satya! 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 Kemana? Satya! 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 Ayo bangun dah. Ibu udah ketemu Satya. Satya! Satya! Ayo bangun dah. Satya! Bangun dah. Ayo kita pergi. Hidup kita akan lebih baik lagi. Meme sayang sama Satya. Satya, jangan tinggalkan Meme sendiri, nak. Satya.
Hei, semuanya! Lihat, semua telah musnah begitu saja. Kesedihan kita tidak akan berarti apapun tanpa kita melakukan sesuatu apapun. Saya ingin kematian keluarga kita dari bencana ini tidak menjadi sia-sia. Kita harus menemui raja untuk menghentikan segala macam peperangan ini. Cukup sudah penderitaan yang dibuat oleh raja untuk kita. Kita akan memaksa agar raja menghentikan kehancuran ini. Ayo, siapa yang akan ikut menemui raja? Aku ikut. Aku ikut juga. Ayo. Bagus. Kita harus membuat rencana. Kita akan menyelinap dari belakang kerajaan. Tunggu aba-aba dari saya. Kita harus melewati tangga ini. Tunggu dulu Trisna, benarkah ini? Trisna, sekarang saatnya. Pergilah. Pergilah Trisna. Demi anak-anak kita. Aku datang dengan damai untuk menemui raja. Saatnya menghentikan semua perang dan semua penderitaan rakyat. Dan kamu, sepertinya kamu tidak tahu apa yang sedang kamu bela. Penyusup sama apa? Kamu sudah tahu berapa orang yang tersakiti, berapa desa yang sudah runtuh di tanganmu. Siapa kamu? Kamu telah membunuh anak satu-satu. Dan sekarang aku... Siapa kamu? Trisna. Tuan Gusti, penyusup semua sudah dibinasakan. Kerajaan sudah aman. Hentikan ini. Hentikan. Hentikan ini. Hentikan ini. Hentikan ini. Aduh, anak Mimi udah pintar ya. Kalau Satya ada besar, Satya janji akan jadi anak yang baik dan selalu membantu Meme. Satya akan selalu bersama Meme dan membantu Meme
Nih, lihat sawahnya. Kenapa, Dek? Ayo, Mei, cepat. Dek, dengan adanya Gede, Mimi sangat bahagia. Sangat bahagia. Terima kasih ya, Nak. Jangan sedih lagi ya, Mi. Ah, sudah dong. Nanti orang lain bisa kira kau gila. Di mana kita bisa mendapatkan anggota? Kita harus ikut lomba itu bagaimanapun caranya. Mana aku tahu. Wah, pendaftarannya ditutup malam ini. Haha. Apa aku boleh bergabung dengan kalian? Terima kasih sudah mendaftar. Ayo! Hehe. Oke, ayo mulai. Semuanya, ambil bilah bambu. Putra, kenapa lama sekali? Bayu, jangan asal ikat dong. Adit, jangan diam saja. Kenapa kalian tidak bisa mengikuti perintahku? Tenang, Dika. Tarik napas, biar aku urus. Oke teman-teman, ayo kita mulai lagi. Pelan-pelan saja bikinnya. Hah, Dika, kau juga coba ikut buat layangannya. Baiklah. Biar aku saja, kau coba lakukan yang lain ya. Hah? Biar aku saja yang ikat, kau kerjakan yang lain ya. Biar aku saja yang gunting.
Iya, iya. Putra, kamu saja yang pimpin. Nah, oke semua, dengarkan aku. Mulai sekarang aku pemimpinnya. Karena itu, dengarkan aku. Oke? Iya, iya. Apa yang harus kami lakukan? Ah, nggak tahu. Lah. Aku tidak tahu cara memimpin kalian. Sulit sekali. Ya, mungkin karena kau bodoh. Jadi kamu nyalahin aku sekarang? Tentu saja salahmu. Kau bahkan tidak mencoba. Hah? Kau saja selalu menyalahkan orang lain. Kenapa jadi salahku? Kalian semua tidak bisa bekerja dengan benar. Kau saja yang gak sabaran. Marah-marah terus. Mungkin aku tidak akan marah-marah kalau aku tidak setim dengan kau. Dika. Oh, Dika. Apa? Ya, aku tahu aku harusnya tidak marah, tapi aku kesal. Layangan kita tidak ada kemajuan. Dari tadi kita ngapain sih? Dasar tidak berguna. Cih. Aku ngerti kamu kesal, tapi Putra mungkin juga bingung. Dia kan juga baru pertama kali memimpin, seperti kalian tadi. Tapi dia nggak ngapa-ngapain. Dia cuma bingung terus. Tapi mungkin dia butuh bantuan kita. Kalau kita saling bekerja sama, mungkin semuanya akan jadi lebih baik. Kalau kita saling nyalahin, layangan kita tak akan jadi. Ayo balik, kau harus minta maaf ke Putra. Dan sepertinya Putra menyesal sudah berteriak padamu. Maaf. Maaf, aku marah-marah terus. Dan tidak sabaran. Aku juga ya. Maaf tadi aku udah teriak. Ayo kita kerjakan layangan ini bersama. Sekarang siapa yang akan jadi pemimpin? Selamat datang di acara Lomba Melayangan. Sebentar lagi kita akan menyaksikan penerbangan layang-layang oleh para peserta lomba yang kreatif. Dari mana saja kalian? Sorry, toiletnya agak jauh. Antriannya juga panjang. Ya, tanpa berlama-lama lagi, peserta lomba silahkan berkumpul ke lapangan dengan layangannya masing-masing. Siap, Dika? Siap. Tarik. Tarik, Dika. Tarik. Dan pemenang lomba melayangan adalah tim Dika dan kawan-kawan.
Suatu hari, di daerah dataran rendah di Bali, ada sebuah desa kecil yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Sang kepala desa sedang termenung di siang hari yang terik. Hingga tiba-tiba ia terkejut karena pintunya didobrak oleh para warga. Para warga yang marah datang untuk protes kepada sang kepala desa. Ternyata, desa tersebut mengalami kemarau panjang. Stok air yang mulai terbatas, suhu yang sangat panas, kekeringan dan debu di mana-mana, hingga stok pangan yang langka. Para warga yang protes pun pergi meninggalkan kepala desa. Kepala desa yang ditinggalkan sendiri pun terlihat resah dan kebingungan. Hingga sampailah kepala desa di depan rumah orang suci. Orang suci yang melihatnya pun memanggil kepala desa dan mengajaknya untuk duduk bersamanya. Lalu, orang suci itu pun bertanya, kenapa sang kepala desa terlihat muram? Kepala desa pun menjelaskan bahwa ia sedang kebingungan dalam mengatasi masalah kekeringan yang diakibatkan oleh kemarau panjang dan ia tidak punya solusi atas masalahnya. Selesai ia bercerita, tiba-tiba orang suci itu mengeluarkan sesuatu. Ia memberi sang kepala desa sebuah kitab suci dan berkata, "Ini adalah kitab Manawa Dharma Sastra. Bacalah dan kau akan menemukan jawaban atas semua masalahmu." Kepala desa yang sedikit bingung mulai membaca kitab itu dan mencoba memahaminya. Waktu pun terus berlalu. Hingga ia berada di tempat lain. Kembalikan kasih kami. Tanpa disadari, ia terbangun di kursinya. Kini, ia menyadari semuanya. Maksud dari mimpi itu. Hatinya sudah mantap dan tidak akan takut dan ragu lagi. Kepala desa bangkit dan menyatukan para warga bergotong royong untuk desa. Tidak luput kerjasama dengan dinas terkait menyediakan stok air bersih untuk bertahan di kemarau panjang. Kini, warga dan para binatang pun mendapatkan air bersih. Ia juga melakukan penyuluhan tentang pentingnya menghemat air.
Semua kalangan tidak mau kalah untuk membantu demi kebaikan desa. Hari pun berlalu. Waktu terus berganti. 8 masa telah terlewati. Saluran irigasi yang tadinya tertimbun sampah pun kini mulai mengalir air yang jernih. Padi-padi di sawah yang mulanya mengering kini tampak menguning. Dedaunan dan tumbuhan di sekitar pun mulai menghijau dan bergoyang gembira sembari diterpa angin. Dan begitulah kisah sederhana dari desa kecil yang sederhana. Kepala desa bukanlah tidak mampu, namun takut mencoba. Namun, berkat ajaran kepemimpinan, ia berhasil menjadi teladan yang baik dengan melakukan langkah kecilnya di desa ciliknya. Di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang anak bernama Jura. Topeng turun-temurun dari kakeknya Aji terlihat agak menyeramkan. Apa yang sedang kamu lakukan, anakku? Aji, kenapa Aji memakai topeng seram ini? Jika aku memakainya nanti, bisakah aku menjadi pemimpin yang kuat seperti Aji? Kekuatan sejati datang dari hati dan tindakan kita. Dengan belajar dan bekerja keras, topeng ini akan menjadi simbol hasil dari dirimu sendiri nantinya. Di sela-sela percakapan antara Jura dan ayahnya, datang seorang warga. Wajahnya sangat panik dan ketakutan, terdapat luka di sekujur tubuhnya. Aji, apa itu? Monster api raksasa datang menyerang desa, membakar seluruh hal yang dia lihat. Warga berlari ketakutan menghindari serangan monster tersebut. Melihat hal itu, ayah Jura kemudian segera menghadang monster tersebut. Dengan keberanian yang luar biasa, ia berada di barisan terdepan untuk melindungi desa. Sementara itu, Jura menyadari tanggung jawabnya. Dengan keberanian, dia memimpin warga desa menuju goa tempat persembunyian rahasianya. Jura merasakan firasat buruk karena ayahnya tak kunjung kembali. Dia pun berlari menuju desanya dengan harapan bahwa ayahnya baik-baik saja. Kematian ayahnya membawa perubahan besar dalam hidup Jura. Dia giat berlatih sepanjang hari untuk mengasah kekuatannya. Karena ia tahu untuk melindungi desanya, dia harus menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Tahun berganti.
nanti, Jura tumbuh menjadi sosok remaja yang cerdas dan kuat. Ia selalu meluangkan waktunya untuk belajar dan berlatih kemampuan baru. Menurut prediksi yang Jura pelajari, monster itu akan datang kembali di saat bulan purnama muncul. Hingga tibalah di suatu malam yang sunyi, monster itu datang kembali. Kelemahan monster itu berada di kristal emas yang terletak di dadanya. Bersama dengan pasukan khusus yang bertugas menyerang dan mengintai dengan komando Jura menyerang monster di dalam kegelapan malam. Jura berdiri di bawah cahaya bulan purnama yang bersinar, seolah-olah kekuatan para dewa merasuki tubuh dan jiwanya. Ia memakai topeng yang menjadi simbol dari kerja keras yang telah ia lakukan demi melindungi desanya. Setelah pertempuran sengit, Jura berhasil mengalahkan monster dan mengembalikan kedamaian di desa. Dalam momen kemenangan tersebut, Jura merasakan kehadiran roh ayahnya yang bangga atas keberhasilan Jura menjadi seorang pemimpin. Jura menatap langit. Dia berjanji akan terus melindungi desanya dan menjadi seorang pemimpin sejati seperti ayahnya. Mangkep ring ungkur awan, miwah gunung sani luwi, membentang lebah sani asri tur hijau. Desa Rano Agung, kawehen Waranugraha sani akeh. Mekarya sarang-sarang, saling jaga, krama desa hidup sejahtera. Kauningin oleh Julung Wangi, sosok sani bijaksana. Wang ini sepi sekali di desa Mekolam. Burune nyingakin ring petang nih. Macan lakar nyanggrep buburu. Jerit warga desane di weng ini. Desa Gemula jejah minahin berang tiring manah nyinahang dendam. Rasa jejah membungkus antuk piduke biaranin indek ngejutur ngemademang. Antuk kewijaksanaan, jina gedek tenang manah, suarane merdu, Julung Wangi ngandika. Tenang semeton, emosi wantah awan hati nurani, ngiring titian mererah napi sani ngawinang bencana puniki.
anteng ipun mamargi mejengring alas sane ngambil misteri. Ring tengah alas sane sepi, patemon sane nenten katenger macan punika rau, sakadi nyantosang julung wangi. Julung wangi pemimpin sakti, cening anak ane wijaksana mirangang. Sane ngawinang bencana reng desa, tiang lakar nulungin, nyenehang jalan. Sekadi pemandu, macan mengajak menyusuri jejak. Terlabah asat, nendang sengsara, ala sengsara beda amerta. Kahulu ipun mamargi ring wit sekancan pikobet. Bendungan keramani anggen sawah sane subur. Ngawinang tukat sane wenten ring alase rusak. Ramane jumpu, mekarya sarang-sarang ngabongkar bendungan ngawaliang arus. Warga sarang-sarang mamargi demi aliran toyani mewali ke tukat alas. Tukat sane toh makin maurip malih. Para krama sami makanyam tanpa watas bagi. Toyane sampun membah ening tur seger. Kahuripan alase malih masunar. Keharmonisan sane kakaryanin santilan jagat dita. Desa miwah alas maurip masandi. Saya minta tepuk tangannya untuk 5 karya terbaik hasil kompetisi film animasi pendek. Saya mengundang Dewan Juri kita untuk ke atas panggung karena selanjutnya adalah sesi penyerahan plakat. Tentu saja ini adalah waktu yang panjang untuk mentoring, jadi kita harus memberikan penghargaan juga bagi para Dewan Juri. Hari ini saya mengundang Mas Garin, terima kasih Bli Joni dan juga Bli Gung Oke. Plakatnya akan diserahkan langsung oleh Bapak Sukardi Rindakit, mohon izin ditemani oleh Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud. Di atas Mas Garin boleh. Oke, ditemani juga dengan pengurus Yayasan Puri Kauhan Ubud. Sahabat lama bertemu kembali di panggung. Ya, juri menyerahkan ke juri, ini sebuah momen yang sangat unik. Satu plakat lagi untuk Dewan Juri, ada Bligung. Menyerahkan ke sebagai Dewan Juri. Kenapa Bapak? Sudah dapat Pak kemarin plakatnya, udah dapat. Tapi saya mengundang untuk foto bersama. Kita foto bersama juga dengan mentor film animasi pendek. Ya.
diapit kanan kiri, diapit generasi milenial. Oke, tahan. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Terima kasih Bapak dan juga Gunadarma. Boleh kembali ke tempat. Selanjutnya saya akan mengundang para peraih penghargaan atau para kreator film animasi pendek yang filmnya baru saja kita saksikan. Dan saya membuka per sesi tanya jawab atau diskusi bagi teman-teman semua di sini. Bagaimana proses filmnya, kalau tadi diceritakan adalah dari sudut pandang dewan juri dan juga mentor. Saya ingin sekali nanti teman-teman khususnya di sini mungkin yang baru tahu bagaimana proses film animasi bisa aktif bertanya. Karena di sebelah kanan saya atau sebelah sisi kanan ini ada teman-teman KKN UGM. Terima kasih sudah mengikuti. Jadi nanti pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan juga dan ada teman-teman dari Undiksa yang telah hadir hari ini, rombongan luar biasa. Oke, saya mengundang ke atas panggung. Saya mengundang untuk bergabung ada I Gusti Agung Bagus Indra Narayana Putra. Lalu Ade Devindra Rajeswari Rakananda. Saya juga mengundang anak agung istri Intan Swandari Premasanti. Tidak lupa ada Niluh Winnie Andriani. Dan juga Petra Patria De Paramita. Wah, bagaimana ini? Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol, tapi kayaknya mukanya tegang banget. Tegang, lega sebenarnya ya, karena sudah jadi karyanya Petra. Oke, ini dia Petra. Oke, silakan Mas Petra. Ya, ini tegang-tegang banget ya, mohon maaf. Teman-teman, saya mau ke... Terima kasih sekali mentor kita. Ke juara pertama dulu nih, boleh mic-nya? Nah ini kan karya Kekuatan Ibu. Wah ini pasti ada dukungan ibu juga hingga akhirnya menjadi film yang luar biasa. Mungkin ada terinspirasi dari yang mentor juga sudah sampaikan. Ada salah satu karakter ternyata di Bali sosok perempuan juga. Pertanyaannya belum tentang film sih. Gimana rasanya menonton karya kamu sendiri? Nyangka nggak dengan proses yang singkat itu bisa menjadi seperti ini? Saya pas lagi kerjain itu saya nggak terpikir sama sekali akan menang. Jadi ngelihat tiba-tiba di layar besar itu agak kaget sih. dari produksi ini saya udah sama tim saya udah keras-keras kerjanya. Kita belum pikir tentang menangnya, tapi kita pikir tentang gimana cara selesaikannya dengan kualitas yang bagus. Jadi kita bisa sampai jam 3 kerjain, nggak tidur-tidur. Nah karena nyebut timnya berapa orang dan hadir semua hari ini? Semuanya nggak hadir sih di sini, tapi tim saya itu karena filmnya agak panjang kan, 16 menit. Jadi saya nemu-nemuin orang, jadi sekitar 20 lah. 20 untuk mengerjakan karya 16 menit, luar biasa. Saya ke juara kedua atau yang membuat karya Melayangan. Ada karakter Dika, lalu juga Putra tadi kita saksikan. Tapi kalau untuk saya sendiri ketika menyaksikan karakter Dika yang berbaju merah, mungkin ini nyambung akhirnya dengan cerita Mas Garen, ada tokoh Jepang mungkin terinfluence ya, Shinchan. Apakah itu ada unsur-unsur ke sana karena ada nakalnya juga ya teman-teman yang sudah menonton, boleh cerita? Nggak sengaja mungkin, ya karakternya mungkin nggak sengaja sama. Tapi ya biar ada karakter gitu aja, gimana ya cocoknya kira-kira anak yang kayak marah-marah gitu aja, gimana kira-kira visualnya gitu. Itu aja. Itu aja, jadi memang langsung udah jalan aja. Kalau tadi sebelumnya diceritakan ada 20 tim, kalau kamu sendiri berapa nih timnya?
Di tim saya termasuk saya sendiri total 9. Tim yang itu bisa dibilang, Mas Garin boleh nanti nambahin ya, itu sedikit kah atau sebenarnya cukup banyak sih Mas Garin untuk membuat project film Mas Garin? Animasi 9 sedikit, kalau 20? 20 itu masih kerja keras, apalagi 9. Saya ke sebelahnya. Nah, ini yang tadi membuat Desa Cilik. Anak Agung istri Intan Suandari. Manggilnya Intan. Intan. Temennya tadi di sebelah 20 nih, timnya 9. Kamu sendiri berapa untuk waktu yang singkat? Kalau saya dengan saya sendiri timnya itu 7 orang. 7 orang. Kayaknya semakin ke sini ada yang sendiri ya, jangan-jangan ini. Kok 20, 9, 7. Nanti kita 7 orang. Kendala kamu paling susah itu di bagian mana? Untuk kendala mungkin dibagi waktunya, sama karena waktunya singkat dan kita ada beberapa kesibukan juga. Terus susah untuk ketemu buat bareng-bareng ngerjainnya, itu cukup susah ngaturnya. Oke, ada kendala sendiri-sendiri nih pasti. Saya ke sebelahnya ini ada dari Niloh Winnie. Winnie, mau absen dulu. 20, 9, 7, tim kamu berapa orang? Berempat, bener ya tampaknya. Jumlah anggota mempengaruhi ternyata. Berempat. Itu oke, mungkin kalau 20 susah di breakdownnya. Berempat itu tupoksinya seperti apa aja? ilustrasi sama pewarnaan saya, tapi pewarnaan juga dibantu teman satu. Terus buat animasinya bertiga. Iya, keyframe animationnya bertiga, terus sisanya editor saya, itu ya. Oke, rangkap ini ya, rangkap kerjaan. Nah, kalau untuk ceritanya sendiri nih akhirnya kamu bagaimana untuk mengeksplorasi lebih dalam dengan 4 orang ini? Karena biasanya kalau semakin sedikit tim, ini bakal pengembangannya mungkin akan menjadi tantangan juga untuk pengembangan cerita. Mungkin dari ide yang tiba-tiba datang aja sih gitu. Langsung dibuat, misalnya kalau ada yang kurang suatu scene-nya tuh langsung dibuat sendiri gitu. Jadinya, langsung berjibaku aja ya, keroyokan. Iya. Oke, saya ke Mas Petra nih, unik juga filmnya tadi, bisa dibilang salah satunya berbahasa Bali juga, lengkap dengan subtitle, karena di sini akhirnya mendapatkan capaian artistik dan visual animasi yang baik gitu. Timnya berapa Mas? Sebenarnya saya di sini mewakili timnya Petra ya. Kalau nama saya Ipur. Oh ini Mas Petra. Ipur, oke. Kalau yang ngerjain sih kalau punya saya itu cuma satu, yang di Bali. Oke, satu bener ya. Yang di Bali. Tapi yang di Jakarta ada sekitar 12 orang. 12 orang, tapi untuk mengerjakan karya tadi, film tadi, ber-12. Ber-12 itu. Ber-12. Jadi kita harus nyiapin setting kamera dan sebagainya. Terus ada yang tukang motong aja udah berapa orang. Tukang motong ya, karena konsepnya memang berbeda ya dengan teman-teman yang lain. Tantangannya sendiri di mana Mas? Dengan membuat konsep animasi seperti tadi? Kalau kebetulan kan kalau untuk aset-asetnya kan dibikin di sini, kemungkinan ke arah komunikasinya aja sih, sama komit aja. Tapi kan kadang juga ada yang sambil kerja dan sebagainya, jadi emang butuh banyak orang untuk backup. Semacam curhat sebenarnya, yang dibutuhkan adalah komitmen katanya. Ini kayak curhat, timnya gimana nih Mas sebenarnya ngerjain? Seru tapi. Oh seru. Oke. Saya membuka pertanyaan juga untuk teman-teman mahasiswa. Kalau ada pertanyaan bisa langsung mengacungkan tangan. Mungkin dari situ, nah dari generasi muda kita nih. Swastiastu, saya Arya dari perwakilan KKN PPM UGM di Kecamatan Tegalalang. Ingin bertanya ke teman-teman artis nih. Jadi saya sempat dengar podcast dengan Raditya Dika kalau nggak salah, dengan founder stand up comedy, yaitu saya lupa namanya. Jadi dia juga artis nggambar gitu lah dan animasi gitu. Cuman memang dari obrolan itu dapat dirangkum bahwa animator Indonesia itu susah untuk berkembang karena harus punya modal yang besar gitu secara bisnis ya. Tapi memang dari bisnis animasi itu akan sustain lama gitu karena pendapatannya akan terus ada, berbeda dengan mungkin film ataupun beberapa karya seni lain gitu ya. Nah, dari teman-teman sendiri ini mungkin untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih jauh atau yang lebih profesional itu apakah ada memikirkan dari segi bisnisnya atau dari segi lainnya atau faktor-faktor lainnya, apa cuman ingin berkarya aja seperti itu? Terima kasih.
Terima kasih. Nah, saya ini pertanyaan yang menarik ya. Bagaimana melihat apakah nantinya perkembangan ini kan sangat luas gitu pertanyaannya. Melihatnya dari sisi mana? Ini saya akan berikan pertama ke yang peringkat 1. Aku manggilnya siapa? Indra, ke Indra. Nah, Indra ini kan anak SMK ya. Maksudnya masih SMK. Iya. Sangat prospeknya pasti akan sangat luas. Terus juga dari segi usia juga berkembangnya masih sangat jauh. Nah, melihatnya seperti apa? Kalau saya melihat kayak untuk pembuatan ilustrasi atau animasi itu, saya nggak ada mikirin tentang kayak uang, bisnis gimana. Saya cuma mau membuat hasil karya yang sangat bagus dilihat untuk penonton. Jadi ya gitulah. Itu menjawab kenapa tadi waktu dapat plakat uang kamu kaget ya. Iya. Nah, untuk mentoring sendiri, karena masih SMK, ini pasti kamu akan terinfluence juga dengan yang kayak tadi sempat Dewan Juri bilang, banyak ada pengaruh-pengaruh dari luar. Salah satunya yang tadi kita saksikan itu ada pengaruh mungkin kalau yang suka sama studio Ghibli, ada kayak nuansa-nuansa Ghibli-nya ya di bagian topeng itu. Kamu dari inspirasinya sendiri bagaimana? Apakah pernah menggali tentang budaya kita di Bali atau semuanya hanya terfokus di luar selama ini? Pas gimana ya? Atau mungkin ini yang lebih simpel, dukungan guru seperti apa? Apakah ada kan sekolah juga kan mengarahkan bagaimana untuk prosesnya atau memulai dan menggali bakat yang kamu punya deh seperti apa? Jadi pas saat produksi ini itu saya nggak ada dapat pengarahan atau gimana. Jadi ini semuanya saya. Jadi sebagai direktor, sebagai storyboard ya gitulah. Jadi saya itu dapat influence banyak juga dari saya kerja untuk untuk studio Jepang sih. Oh, Jadi, kamu sudah bekerja untuk studio Jepang? Iya. Wah. Sebentar, kamu kan timnya 20 ya, tapi kok ngerjain sendiri? 19-nya ngapain itu tadi? Jadi karena animasinya shotnya banyak kan. Jadi saya waduh gimana ini terlalu banyak shotnya, ada kayak 200. Jadi saya carilah 20 orang untuk bantuin animasinya aja. Kalau yang sisanya itu saya kebanyakan ngambil, jadi saya jadi direktor, storyboard, semua backgroundnya, semua visual effect. Nah, ini menarik ya karena ternyata bekerja juga untuk studio animasi di Jepang. Mungkin boleh diceritakan ke audiens juga, sejak kapan, bagaimana awalnya kamu bisa berkecimpung di sana, dan apa yang akhirnya kamu dapatkan yang bisa mungkin memberikan inspirasi untuk teman-teman. Silakan. Saya dapat lupa sih pokoknya dapat kerja dari Jepang untuk buat anime. Terus bagaimana gitu saya dari kerja untuk orang Jepangnya saya dapat belajar gimana cara prosesnya yang sebenarnya yang lebih efektif juga. Kenapa mereka kayak gini, kenapa gitu. Jadi saya itu jadi pengaruh untuk kekuatan ibu. Oke. Banyak pengaruh-pengaruh akhirnya ya. Oke, ini dari kacamata teman kita yang masih SMK. Nah, tentu ini berbeda dengan Mas Ipur. Nanti aku akan ke teman-teman juga ya, karena Mas Ipur sendiri ini adalah diproduksi oleh studio. Mungkin sudah punya pengalaman yang jauh lah dibanding Indra sendiri. Bagaimana Mas Ipur melihat, ini menyambung ke pertanyaan teman-teman, melihat industri ini ke depannya? Silakan. Baik, kalau dari perspektif saya sih, kalau untuk animasi ya mungkin ada 2 stream. Jadi animasi dalam skala industri dan animasi sebagai ekspresi mungkin ya. Jadi mungkin kalau misalnya kita mau terjun ke ranah industri, kita harus bernegosiasi dengan semacam indikator-indikator di mana visual animasi itu bisa diterima di industri. Tapi beda halnya sama animasi sebagai ekspresi ya, mungkin kayak semacam kalau di seni rupa lukisan gitu. Jadi semuanya ada streamnya dan semuanya juga ada marketnya sih sebenarnya. Kalau dari saya seperti itu. Oke, terima kasih Mas Ipur. Saya ke teman-teman yang di tengah, ini rata-rata mahasiswa juga. Pertanyaan yang sama yang tentu saja masih diajukan oleh teman-teman KKN UGM. Bagaimana melihat industri ini ke depannya, prospeknya? Kalau buat saya sendiri nggak kepikiran ya untuk industrinya atau gimana marketingnya. Saya amatir aja, buat aja animasi karena cuma suka aja gitu. Jadi ya nggak ada pikiran buat kesana dulu.
Oke, nggak ada pikiran ya, tapi nanti kalau duitnya lumayan pasti kepikiran untuk ini. Iya, jelas. Sebelahnya boleh? Kalau dari saya sendiri, jujur saya sebenarnya kepikiran untuk ke industri. Saya ingin buat studio juga sendiri dari, mungkin ini debutnya dari production house-nya kita. Produk namanya adalah? Edisi Production. Edisi Production, sudah ada Edisi Production. Silakan Kak. Mungkin lebih ke arah individu ya. Individu. Karena saya sebenarnya lebih condong ke ilustrator. Jadi animasi itu kayak tambahan biar ada unsur pergerakan aja di ilustrasi saya. Jadi biar misalnya kalau cuma gambar aja kayaknya bosen. Jadi kalau digerakin kayaknya lebih bagus dan lebih luas arahnya itu aja. Oke, terima kasih. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman dan nanti ada yang bisa jadi ilustrator dan juga filmmaker ya. Saya buka pertanyaan lagi untuk teman-teman. Atau di sini ada lagi? Jangan cuma satu dong. Ada lagi, jangan saling tunjuk. Saya buka buat teman-teman di belakang. Ini yang dari Bali juga nih. Ada yang mau bertanya? Oke, saya ke belakang. Udah dibantu ya? Oke. Nanti boleh disebutkan asalnya dari mana dan juga namanya ya. Nggih, Om Swastiastu. Titiang Kadek Seka Martina dari Penyuluh Bahasa Bali Kabupaten Gianyar. Ada yang sedikit saya ingin tanyakan kepada para ilustrator di depan. Kebetulan saya punya anak-anak yang masih TK dan masih kelas 3 tahun. Nah, kebetulan saya sering mencarikan anak-anak Tiang untuk video download di YouTube. Apakah animasi yang tadi Nike bisa Tiang download di YouTube? Karena ingin biar bisa saya tunjukkan sama anak Tiang Nike wonten. Nggih, terima kasih Om Santi Om. Oke. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Saya mau ke tengah dulu. Silahkan menanggapi. Untuk dari kami sendiri, dari tim kami memang berencana untuk mengupload di akun YouTube. Jadi nanti bisa dilihat di YouTube-nya. Terima kasih. Oke, akan mengupload di YouTube, baik. Silakan. Tim saya juga bakal upload di YouTube, sosial media dimanapun itu. Kalau nggak salah 6 bulan dulu ya, 6 bulan lagi. Oke. Tapi karyanya sebenarnya udah adakah di YouTube atau belum ada karya-karya lainnya? Animasi yang ini kah? Yang sebelum-sebelumnya? Kalau untuk saya sendiri pernah sih emang upload animasi di YouTube. Cuma animasi pendek-pendek nggak jelas. Nggak apa-apa, dari nggak jelas jadi jelas, juara kan. Silakan Indra. Kalau animasi saya sih ada di YouTube tapi akunnya di remove. Nah, di ban. Sangat misterius ya. Tapi jadi ini akan jadi ya animasi yang sudah selesai pertama saya lah di akun baru. Di akun baru, oke. Silakan Mas Ipur. Mungkin bisa di YouTube. Di YouTube? Kemungkinan bakal mungkin diupload di YouTube. Oke. Untuk distribusi untuk kepentingan apapun nanti tinggal bisa kontak-kontak. Oke, satu lagi. Sebelumnya belum punya akun YouTube, jadi mungkin diupload ke YouTube pribadi ya. Oke. Saya mengundang ada perwakilan juga dari kompetisi film pendek yang akan menjelaskan bagaimana pendistribusian film ini. Oke, jadi sedikit membantu teman-teman menjawab pertanyaan ini. Memang karya-karya ini juga akan turut di-upload di YouTube Yayasan Purikawahan Ubud. Dan juga bisa di-upload di akun pribadi teman-teman. Tapi selain itu kami juga terbuka kalau misalnya ada yang tertarik untuk memutar filmnya, kami juga akan bantu untuk distribusi dan juga mungkin bisa mengatur pemutaran juga di tempat teman-teman. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan lagi dari teman-teman?
Ya, ini antara udah lapar atau memang tidak bisa berkata-kata karena takut ya sebenarnya mengkritik buat aja belum gitu, belum berani mencoba. Kadang kan seperti itu, daripada kita mengkritik karya orang, mencemooh gitu kan, mending kita memuji dan juga menyimak teman-teman yang sudah menjadi inspirasi untuk kita semua. Saya minta tepuk tangan ya. Karena kalian akan memberikan inspirasi untuk teman-teman, mungkin ini bisa menjadi sebelum kita closing ya, di agenda selanjutnya makan siang, jadi makin semangat. Boleh tips dari kamu untuk teman-teman di yang hari ini hadir, bagaimana menjadi ilustrator atau bagaimana memulai menjadi seorang animator atau ilustrator? Jadi kalau mau mulai gambar atau buat ilustrasi, pasti awal-awalnya itu gambarnya stickman, garis-garis yang nggak jelas. Tapi kalau fokus belajar terus, pasti akan bisa ya jadi kayak kerja di studio Ghibli gimana sampai saking gilanya. Jangan lihat gambaran orang lain itu jadi tidak semangat. Malah jadiin aja itu kayak semangat, oh aku harus gini, harus bisa. Jadi belajar setiap hari pasti bisa. Oke, belajar setiap hari pasti bisa. Silakan, Devindra. Ya, kalau ilustrasi apa gimana gitu, gimana ya, jangan tetap semangat aja, jangan kayak tiba-tiba berhenti gitu. Ya, gas aja. Gas aja dulu ya kan ya. Iya betul kan, oke. Itu aja? Iya. Oke, gas aja dulu teman-teman ya. Silakan. Kalau dari saya mungkin karena sekarang akses teknologi udah sangat bagus ya, jadi kita bisa belajar dari manapun itu. Jadi tetap semangat juga. Ya. Tetap semangat, jangan pantang menyerah. Ya. Kalau dari saya mungkin dijadiin hobi, terus kalau bisa dijadiin kerjaan yang nambah cuan. Jadikan hobi dan juga kerjaan yang tambah cuan. Nah, Mas Ipur. Saya selalu ingat kata-kata Pak Agung ya, lobby-lobby. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau berminat ngadain workshop stop motion, kami siap gitu. Mumpung saya di sini siaran. Ini motivasi jadi promosi ya. Lobby-lobby. Nah tapi kan boleh lah di-share tipsnya, bukan maksudnya untuk bersaing emang begini ya, tapi ini kan untuk teman-teman juga, kira-kira seperti apa untuk memulai. Kebetulan kan kalau dari Dancing Well kan basic berkaryanya stop motion gitu, jadi sebenarnya bisa dari barang apapun sih. Terus sebenarnya di aplikasi di HP juga banyak untuk merekam video dan menyusunnya menjadi sebuah bentuk stop motion. Jadi sebenarnya stop motion bisa dimulai sekarang pun bisa itu. Siap. Berarti nanti terbuka ya untuk diskusi, boleh nyamperin Ipur dan juga teman-teman lainnya untuk sharing lebih dalam sambil kita menikmati makan siang kira ya. Saya minta tepuk tangan untuk para pemenang 5 terbaik di Festival Film Animasi. Boleh kembali ke tempat teman-teman. Dan Bapak Ibu, dengan berakhirnya tentu saja sesi diskusi kita siang hari ini, maka akan dilanjutkan dengan agenda makan siang. Jadi untuk teman-teman mahasiswa dan juga peserta bisa menikmati makan siang yang ada di area bawah. Nanti akan dibantu diarahkan oleh teman-teman panitia. Dan jangan lupa untuk kembali lagi, kita di sini akan ada sesi kedua yang lebih seru, tidak kalah serunya dengan sesi pertama, di mana kita akan mendengarkan tentang keresahan dan juga tantangan kepemimpinan pada generasi muda yang tentu saja akan dipandu dengan moderator senior kita. Maka dari itu nanti kita akan kumpul kembali kurang lebih di jam 12.30 atau setengah 1. Dan jangan lupa juga untuk menikmati stand-stand yang ada di area Taman Baca. Selamat siang, saya tutup sesi pertama dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.